Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Putra Pratama. Sebelumnya yang terhormat Pak Azam selaku pembimbing saya, dan kemudian Bu Budi dan juga Pak Rifki selaku dosen penguji saya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Penerapan Prinsip Klausula Baku di Smart Contract berbasis Blockchain, Problematika Perlindungan Konsumen di Findau. Oke, yang melatar belakangi saya untuk menulis dengan topik pembahasan tersebut adalah perkembangan teknologi yang mana perjanjian bukan hanya ditulis menggunakan perjanjian konvensional, akan tetapi bertambah maupun beralih sebagai perjanjian elektronik, yang mana media yang akan saya angkat di sini adalah blockchain. Blockchain ini adalah blok atau yang berisi tentang informasi transaksi yang saling terhubung melalui chain ataupun rantai. Blockchain ini adalah yang memfasilitasi terjadinya perjanjian elektronik tersebut, yang dimana selanjutnya smart contract ini merupakan suatu perjanjian elektroniknya, yaitu produk dari blockchain. Perbedaan smart contract di sini eh, ada pada smart contract ini dibuat menggunakan suatu bahasa pemrograman seperti C++, Solidity, dan juga keunggulan dari smart contract ini adalah self-executing, yang dimana em, ketika setiap user telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada smart contract, maka smart contract ini akan dieksekusi secara otomatis, tidak memerlukan eh, validasi dari otoritas pusat. Nah, kemudian blockchain yang akan saya gunakan pada penelitian ini adalah blockchain Vitsanium, yang mana blockchain bukan hanya teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi suatu transaksi, akan tetapi juga memfasilitasi setiap user untuk membuat suatu aplikasi. Seperti halnya Findau, merupakan suatu aplikasi desentralisasi. Findau ini suatu aplikasi simpan pinjam kripto yang mana eh, akan memberikan rewards ataupun passive income kepada setiap user yang melakukan suatu transaksi simpan pinjam di sana dengan bentuk token. Pastinya, dalam melakukan suatu aktivitas dalam video ini, sebelumnya perlu adanya suatu perjanjian. Karena Vindo ini termasuk aplikasi desentralisasi, maka Vindo memerlukan smart contract untuk mengikat setiap usernya dalam suatu kegiatannya. Yang mana dalam kontrak tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip perjanjiannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Eh, Prinsip-prinsipnya di sini adalah prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran. Suatu prinsip yang saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian harus juga memperhatikan klausula baku yang dilarang ada dalam smart contract di Windows ini. Lalu kemudian konsekuensi dari tidak diterapkannya satu prinsip ataupun juga klausa-klausa yang dilarang dicantumkan. Ketika prinsip itu dilarang, maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Lalu kemudian ketika dalam smart contract yang ada klausul baku, ketika pelaku usaha ataupun vendor tersebut mencantumkan klausa yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia seperti perlindungan konsumen, maka kontrak tersebut batal demi hukum.
Lalu kemudian penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai AI ataupun blockchain untuk keamanan bidang pertanian. Lalu kemudian pelindungan konsumen pada aset kripto dalam investasi asing, membahas keabsahan kontrak baku di e-commerce yang mana penelitian tersebut dari kurun waktu 2021, yang dimana pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya eh, teliti di sini adalah penelitian saya terpaku pada penerapan prinsip klausula baku di teknologi blockchain. Lalu kemudian dibulatkan menjadi rumusan masalah, bagaimanakah penerapan prinsip klausula baku di smart contract berbasis blockchain Vexanium di Vindau. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, disertai literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian yang saya ambil di lens.org dan juga Google Scholar dengan kata kunci blockchain, smart contract, dan standard clauses. Dan juga saya mengambil dari peraturan perundang-undangan seperti perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE, lalu kemudian PUJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, lalu juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang semua peraturan-peraturan tersebut dianalisis dengan menggunakan penafsiran-penafsiran yang saya butuhkan. Masuk pada pembahasan yang mana pada subbab pertama saya ingin membahas mengenai smart contract berbasis blockchain. Apa yang dimaksud dengan smart contract berbasis blockchain? Blockchain yang sudah saya sebutkan bukan hanya memfasilitasi transaksi, akan tetapi juga memfasilitasi seseorang untuk membuat suatu aplikasi desentralisasi, yang dimana aplikasi desentralisasi tersebut memiliki ciri khas ataupun karakteristik yang sama seperti dengan blockchain. Kita tahu bahwasanya blockchain memiliki karakteristik transparansi, desentralisasi, dan kekal. Yang dimana ketika aplikasi tersebut dibuat menggunakan teknologi blockchain sebelumnya, maka aplikasi tersebut memiliki karakter yang sama dengan blockchain-nya. Dan ketika suatu aplikasi melakukan suatu kegiatan, perlunya suatu smart contract, yang dimana juga smart contract dibuat berlandaskan sumber blockchain, yang dimana smart contract tersebut juga memiliki karakteristik yang sama dengan blockchain, seperti desentralisasi tadi, transparansi, kekal, dan otomatis. Dari situlah dimaknai bahwasanya smart contract tersebut berbasis blockchain. Dalam hal ini adalah blockchain Vexanium. Yang mana juga dasar hukum saya memakai pasal 1313 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata mengenai satu perjanjian, syarat sah perjanjian, dan syarat sah perjanjian dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang mana saya ambil di pasal 49 PP nomor 71 tahun 2019. Kemudian dalam subbab kedua, di sini saya akan merangkumkan ke dalam 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah eh, kripto termasuk apa? Apakah termasuk komoditi ataupun sektor keuangan? Lalu kemudian, apakah kripto bisa dijadikan objek simpan pinjam? Lalu kemudian, Findau termasuk aplikasi apa dan kegiatannya mengikuti aturan hukum yang mana? Yang pertama bahwasanya ditemukan em, kripto di sini masuk dalam aturan Undang-Undang PPSK, yang dimana
Kripto masuk ke dalam ITSK, yaitu Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang dimana ketika kripto masuk dalam ITSK dan ITSK diatur dalam Undang-Undang PPSK, maka eh, kripto dikategorikan sebagai masuk ke dalam sektor keuangan. Lalu kemudian kripto dapat dijadikan objek simpan pinjam karena kripto memiliki nilai ekonomis yang dimana sama dengan emas digital, maka dalam penelitian ini kripto tersebut bisa dijadikan sebagai objek simpan pinjam. Lalu kemudian Vindo termasuk aplikasi apa dan diatur di mana? Vindo ini masuk ke dalam ITSK, yaitu Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Ketika Vindo masuk dalam ITSK, maka ikut aturan hukum dari Undang-Undang PPSK itu sendiri. Yang dimana eh, ketika Vindo menerapkan satu perjanjian, karena Vindo masuk aturan hukum Undang-Undang PPSK, maka eh, harus penerapan prinsip klausul baku harus sesuai dengan Undang-Undang PPSK. Dari pasal 1 ayat 43, pasal 238 ayat 1, dan juga pasal 238. Ditemukan bahwasanya Window dalam melakukan satu kegiatannya dalam penerapan prinsip perjanjian klausul baku, ditemukan bahwasanya Window ketika melakukan approval transaksi tidak tercantum klausul-klausul apa yang diperjanjikan. Karena tidak adanya informasi yang jelas terkait apa yang diperjanjikan, membuat objek perjanjian pun tidak jelas, yang berarti tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Temuan dari penelitian ini ditemukan bahwasanya Window yang berbasis blockchain menjalankan simpan pinjam kripto secara desentralisasi yang semua aturan tercantum ke dalam smart contract. Dalam menerapkan klausul baku di smart contract harus memperhatikan beberapa hal yang penting untuk memastikan kesepakatan yang adil, seperti penerapan prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan harus menjadi pedoman dalam penyusunan klausul baku di smart contract untuk melindungi konsumen. Didapatkan bahwa Vindo tidak memberikan informasi yang jelas dan terang tentang yang disepakati. Karena tidak adanya informasi yang jelas itu terkait apa yang dijanjikan, membuat objek perjanjian pun tidak jelas, yang berarti tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, yang membuat perjanjian batal demi hukum. Padahal smart contract tersebut masuk dalam transaksi elektronik yang harus tunduk pada Undang-Undang ITE, yang berarti smart contract harus jelas dan terang, muncul di website dengan bahasa yang mudah dipahami tentang apa yang disepakati. Kemudian referensi saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.